Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda sehat hari ini? Alhamdulillah. Pada pertemuan ini saya akan menyajikan tentang pertemuan kedua, jenis bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Bahan pangan hasil peternakan bisa berupa 1. Ayam. Ayam dibagi menjadi 2, ayam kampung dan ayam lehor atau ayam broiler. Ayam kampung. Ayam kampung biasanya dipelihara dengan dilepas bebas. Dagingnya kenyal, tidak berlemak. Dagingnya lebih gurih, tidak mudah hancur saat diolah. Memiliki kandungan nutrisi yang lebih tinggi dan rendah lemak. Ayam broiler. Ayam broiler di sini biasanya dipelihara di kandang khusus. Dagingnya lebih lunak dan banyak lemak. Dagingnya lebih banyak diisi oleh lemak dan tulangnya kecil, tapi badannya gemuk. Proses pemeliharaannya sangat cepat, sekitar kurang lebih 1,5 bulan bisa panen. Sapi. Daging sapi berwarna merah. Bagian sapi yang banyak mengandung daging adalah pada paha depan dan paha belakang. Daging bagian hidung kemudian disebut cingur. Bagian perut diisi oleh usus, kemudian hati, paru-paru disebut dengan jeroan. Bagian kaki disebut dengan kikil. Kerbau. Daging kerbau biasanya berwarna merah agak gelap. Teksturnya, seratnya kasar. Kandungannya lemak lebih rendah daripada daging sapi. Daging kambing. Daging kambing lebih empuk daripada daging sapi atau daging kerbau. Serat daging kambing lebih halus dan mempunyai rasa aroma yang khas. Telur adalah bahan pangan yang dihasilkan oleh hewan unggas dan ikan. Telur unggas yang biasa dikonsumsi adalah telur ayam, telur puyuh, telur itik, telur angsa. 6 adalah susu. Susu itu adalah cairan berwarna putih yang disekresi oleh kelenjar mamai pada binatang mamalia betina. Susu sebenarnya merupakan bahan makanan dan sumber gizi bagi anaknya. Hewan penghasil susu yang biasanya dikonsumsi adalah sapi, kambing, domba, kerbau, unta, dan kuda. Macam-macam produk susu. Ada susu murni, ada susu kurang lemak, ada susu rendah lemak, ada susu bebas lemak, dan susu skim. Bahan pangan hasil perikanan. 4 jenis hasil perikanan yang akan dibahas yaitu 1 adalah ikan. Ikan dibagi menjadi 3 golongan menurut tempat hidupnya. 1. Perairan tawar. Ikan yang menghabiskan hidupnya di air tawar, misalnya sungai, danau, kolam, dan lain-lain. Perairan payo. Ikan yang hidupnya di perairan payo jadi campuran antara air tawar dan air laut. Kadar garam air payo antara 5 sampai 29 ppm. Perairan laut, ikan yang hidup di laut dengan salinitas
atau kadar garam di atas 30 ppm. 2. Udang. 3. Cumi-cumi. 4. adalah rumput laut. Ikan lele. Ikan lele adalah ikan air tawar yang memiliki ciri-ciri tubuh agak pipih, memanjang, berwarna abu-abu sampai kehitaman. Kulitnya licin serta memiliki kumis yang panjang. Contohnya, untuk olahannya adalah pecel lele, abon lele, keripik kulit lele, lele asap, dan lain-lain. Ikan mas atau tombro. Ikan air tawar yang memiliki ciri tubuh agak memanjang dan memipih, tegak, berwarna abu-abu mengkilat, kulit tubuhnya ditutupi sisik, serta memiliki 2 pasang kumis berukuran pendek. Contoh hasil olahan dari ikan mas adalah presmol ikan mas, pepes ikan mas, dan lain-lain. Ikan bawal. Ikan bawal atau ikan air tawar yang memiliki tubuh, cirinya adalah tubuhnya pipih, dari samping tampak oval, berwarna ke kuning kemerahan, mirip piranha. Biasanya hidup secara berkelompok. Contoh olahan dari ikan bawal adalah bawal asam manis dan bawal bakar. Ikan bandeng. Ikan air payo yang memiliki ciri tubuh memanjang, agak gepeng, berwarna hitam kehijau-hijauan, dan keperakan di bagian sisinya. Contohnya hasil olahan adalah bandeng presto dan lain-lain. Ikan kakap putih. Ikan air payo yang memiliki ciri tubuh berwarna putih cemerlang, mulutnya lebar sedikit serong, bagian atas penutup insang terdapat lubang kuping bergerigi. Contohnya adalah hasil olahannya otak-otak, siomay, dan nugget, dan lain-lain. Ikan tuna. Ikan perenang sampai 77 km per jam, memiliki sisik kecil berwarna biru tua dan agak gelap pada bagian atas. Bagian sirip berwarna kuning cerah. Olahan ikan tuna yaitu adalah filet ikan tuna, stik tuna, ikan kaleng atau sarden, dan lain-lain. Ikan tenggiri. Bentuk tubuh memanjang dan pipih, bersisik kecil dan tipis, dengan warna tubuh belang-belang biru gelap, memiliki mulut besar dengan taring yang tajam. Olahan ikan tenggiri adalah bisa shumai tenggiri, kerupuk tenggiri, bakso tenggiri, empek-empek, dan lain. Ikan kembung. Ikan kembung adalah ikannya kecil dengan berwarna biru kehijauan, pada bagian atas putih kekuning-kuningan, dan pada bagian bawah memiliki barisan totol-totol hitam pada tubuhnya. Warna sirip kekuning-kuningan. Olahan ikan kembung contohnya bisa digoreng, bumbu balado, bumbu kuning, dan lain-lain. Udang. Jenis-jenis udang itu adalah udang jerbung, udang flower, udang windu, atau disebut dengan pacet atau tiger. Kemudian
ada lagi udang cokong atau dikatakan udang galah. Kemudian udang rebon, olahan udang. Di sini udang bisa digoreng, tepung, udang asam manis dan lain-lain. Cumi-cumi. Jenis hewan moluska atau bertubuh lunak yang hidup di laut dengan 10 tangan yang panjang dan bermangkuk penghisap. Jenis cumi-cumi di sini ada cumi-cumi sontong, cumi-cumi bekuta. Olahan cumi-cumi ada cumi-cumi panggang, cumi-cumi sambal balado, cumi-cumi goreng tepung, cumi-cumi saus lada hitam, dan lain-lain. Rumput laut. Rumput laut adalah tumbuhan yang tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati, atau dikatakan tumbuhan tingkat rendah. Olahan rumput laut bisa berupa sebagai bahan agar-agar. Tugas kedua, buatlah laporan tentang jenis bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Beri nama, nomor absen, nomor kelas, atau nama kelas, kirim ke WA atau menggunakan Google Classroom. Cukup sekian pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.